Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswaku dimanapun kalian berada, dan juga baik N3G maupun N3F. Ibu mengucapkan selamat pagi dan selamat siang. Mudah-mudahan kalian sehat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan karena sudah mulai masuk musim penghujan. Oh ya, untuk pertemuan pada hari ini masih online ya. Saya memberikan perkuliahan ini nanti dengan Google Classroom ya, karena kita ini kan sudah mau AS ya, sebentar lagi mau AS sehingga ada tugas juga yang harus dipenuhi para UAS. Tanpa mengurangi daripada materi kita pada hari ini, saya akan menyampaikan untuk pertemuan kita yang ke-12 ini etika, profesi, dan pembentukan karakter akan mengangkat masalah peniup peluit. Pernah dengar nggak peniup peluit? Kalau peluit mungkin pernah ya, kita pernah tahu masih pramuka tuh pakai peluit gitu. Nah, sekarang peniup peluit itu apa sih maksudnya dan apa sih hubungannya dengan etika profesi? Kenapa sih peniup peluit ini penting gitu ya pada saat ini? Oke, kita mulai ya. Oke, kita akan masuk dari awal adalah tentang asal-usul dan definisi dari peniup peluit atau whistleblower atau whistleblowing ya. Nanti saya akan menjelaskan perkembangan dari tahun ke tahun, definisinya, kemudian bagaimana tujuannya dan bagaimana risikonya. Ini dimulai ketika abad ke-19 dan awal abad ke-20 gitu ya, di mana intinya sebenarnya peniup peluit itu lebih satu semacam istilah gitu ya untuk seorang pelapor gitu ya. Jadi kalau kita mendengar peniup peluit itu konotasinya adalah seseorang yang melaporkan sesuatu kejadian gitu, kejadian penting. Oke, saya lanjut dulu. Jadi abad ke-19 di situ ada Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pelapor yang di sini awalnya berkembang dalam konteks perlindungan pekerja ya. Jadi semacam undang-undang tenaga kerja lah gitu kalau kita di Indonesia. Seperti undang perlindungan bagi pekerja pabrik ataupun anak-anak. Nah, perlindungan ini kemudian diperluas gitu ya, diperluas sehingga dia dikaitkan dengan perlindungan kepada personality gitu ya, kepada karyawan yang terkait dengan peniup peluit ini. Whistleblowing mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar pada tahun 1960-an, di mana banyak perubahan sosial dan politik terjadi di dunia dan tuntutan untuk keterbukaan dan akuntabilitas yang meningkat pada waktu itu. Oke, kemudian tahun 1970 di Amerika Serikat, kejadian seperti skandal Watergate dan keberhasilan aktivis seperti Ralph Nader dalam mengungkap masalah-masalah keamanan otomotif memperkuat kesadaran akan pentingnya peniup peluit. Jadi gara-gara nih skandal Watergate itu kan terbongkar gara-gara itu ada yang meniupkan gitu ya, meniupkan atau melaporkan gitu sesuatu yang di sini sangat penting gitu ya. Nah, ini kan tentunya akan berdampak gitu kepada si pekerja itu karena dia melaporkan sesuatu yang mempunyai nilai yang bisa menyelamatkan misalnya melindungi pekerja ya. Ternyata ada masalah-masalah hukum dan pelanggaran etika di sana itu bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Ya, jadi dia ini seperti kalau kita bilang itu seperti heroik ya. Ya, seperti benar-benar dia menjadi seorang tokoh yang melindungi gitu ya, menolong banyak orang gitu. Kayak Robin Hood kali ya gitu. Tahun 1980-an, 1990-an, whistleblowing semakin menjadi topik utama di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Jadi banyak-banyak kasus ya yang terkait dengan. Nah, tahun 2000-an hingga sekarang ini, peniup peluit ini terus berkembang menjadi isu global gitu. Di mana WikiLeaks ya, sempat ramai itu kasusnya gitu ya. Di mana dokumen rahasia pemerintah itu
bocornya gitu ya, yang sehingga memicu satu perdebatan dan diperlukan memang harus adanya masalah yang terkait keamanan data dan terkait dengan hal-hal mana yang harus dijaga dengan transparansi gitu. Kita juga dulu pernah ya ada kasus rame itu kasus data kita di BPJS kalau nggak salah sempat ramai pada waktu itu di mana data kita di BPJS itu pernah terbuka ya gitu. Walau alam seingat saya tapi sempat diselamatkan gitu ya. Pada waktu itu data-data pernah yang seingat saya, ya maaf kalau saya salah. Nanti dicek lagi ya. Kemudian perkembangan hukum internasional, beberapa instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB gitu ya untuk melawan korupsi, kemudian adanya perlindungan Uni Eropa terhadap intinya itu dunia itu sudah mulai mau fokus gitu melindungi orang-orang peniup fluid ini gitu ya. Karena mereka ini banyak memberikan bantuan gitu, menyelamatkan banyak orang gitu dengan jasanya menjadi peniup fluid, peniup. Oke, kita lanjutkan sekarang tentang definisi tujuan ya yang terkait dengan peniup fluid ini apa sih sebenarnya. Kalau tadi kita membahas masalah asal-usul, peniup peluit adalah tindakan melaporkan atau mengungkapkan pelanggaran etika, hukum, atau kebijakan dalam suatu organisasi, baik itu terkait dengan tindakan ilegal, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran etika lainnya. Jadi ini bisa dikatakan ada hubungannya dengan otonomi moral ya. Ketika kita di sana melihat ada kejadian pelanggaran gitu ya, apakah kita ini mau bekerja sama atau kita cuek aja atau kita melaporkannya gitu ya. Jadi peniup fluid ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang berani, orang-orang yang punya prinsip gitu. Ya, makanya ini bagian daripada etika profesi yang harus ditegakkan peniup fluid ini. Nah, tujuan peniup fluid adalah satu untuk mencegah pelanggarannya etika ya untuk etika itu bisa tegak dijalankan gitu sehingga di sini perlu dong yang namanya peniup fluid itu menjadi macam watching gitu ya dia juga menjadi kontrol juga di lingkungan gitu perlindungan masyarakat ya dia melindungi kepentingan publik dengan mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan masyarakat atau pihak terkait. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga akuntabilitas. Transparansi juga bisa ya dikatakan demikian. Memastikan bahwa individu atau organisasi yang melakukan pelanggaran etika atau hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oke. Etika peniup fluid itu gimana sih? Gitu ya. Sekarang kita hubungkan dengan masalah etikanya gitu. Pertama adalah ini terkait dengan ketelitian dan kejujuran. Peniup fluid perlu menjaga tingkat ketelitian dan kejujuran dalam melaporkan informasi tanpa melakukan distorsi atau manipulasi. Artinya dia tuh nggak ngada-ngada gitu, nggak hoax ya atau jadi buzzer gitu ya. Jadi dia benar-benar itu menyampaikan satu informasi itu secara konkret datanya tuh ada gitu, secara fakta tuh datanya ada gitu ya. Kemudian dia juga harus jujur, tidak ada yang dia tutup-tutupi gitu, dengan dia mengetahui hal yang terkait adalah sesuatu pelanggaran, ya. Kedua, etikanya adalah terkait dengan kerahasiaan dan perlindungan. Penting bagi peniup fluid untuk memahami dan mengikuti prosedur pelaporan yang aman, dan organisasi perlu memberikan perlindungan terhadap pelapor dari tindakan pembalasan atau diskriminatif. Jadi, memang di sini kan di dalam organisasi itu tentunya ada prosedur ya, bagaimana tata cara gitu kan ya, ada sistem yang mengatur terkait misalnya kita itu kan ada audit gitu ya, kita ada supervisor kita, nanti kita di sana juga ada yang kontrol dari pihak eksternal gitu ya. Ya di sini kerahasiaannya juga si peniup fluid ini juga kan perlu dilindungi gitu ya.
Jangan sampai dia ini nanti juga bisa menjadi korban karena apa-apa yang dia sampaikan itu yang berdampak kepadanya. Nah, tantangannya adalah di sini risiko pembalasan. Pelapor seringkali menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau mengalami pembalasan lainnya setelah melaporkan pelanggaran. Ya sakit hati karena dia membocorkan sesuatu perbuatan yang seperti di kasus TS kemarin ya saya sampaikan, itu bagaimana berisiko gitu kepada dia sebagai peniup fluidnya gitu ya, atas pelanggaran yang dia temukan. Kemudian ketidaksetujuan secara internal. Beberapa peniup fluid dapat mengalami konflik moral atau ketidaksetujuan dari rekan kerja atau atasan mereka. Bisa jadi mereka itu mau cuci tangan, mereka nggak mau ngambil risiko, mereka nggak mau nanti terlibat menjadi saksi, takut aja nanti kalau terseret dalam arus pusaran gitu ya. Jadi mereka mau main aman. Ntar gua kena dong, kena PHK misalnya ya. Nah ini beratnya memang masalah otonomi moral. Menegakkan kebenaran, kebaikan, kejujuran itu tidak mudah gitu ya. Kemudian kurangnya perlindungan hukum. Di beberapa negara atau organisasi, perlindungan hukum bagi peniup fluid mungkin masih belum memadai. Berikut ini adalah contoh kasus whistleblower atau whistleblowing ya. Pada tahun 2017, Lilith Wheeler, seorang kontraktor pemerintah Amerika Serikat yang mengungkapkan dokumen rahasia tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika pada tahun 2016. Jadi Wiener ini ditangkap ya, dan dia dihukum penjara setelah informasinya ditemukan oleh pihak berwenang. Jadi dia menunjukkan bahwa ada campur tangan Rusia negara lain gitu ya kan. Pastilah kan nggak ada yang gratis ya, kalau bantu-bantu begitu pasti ada feedbacknya gitu ya. Dan apalagi ini dua negara besar gitu ya, dan ini benar-benar menjadi kasus peniup fluid yang berdampak besar pada waktu itu dan sangat heboh gitu. Ya walaupun Winner ini konsekuensinya dia harus dipenjara ya dengan apa-apa yang disampaikan tersebut. Kedua adalah Edward Snowden 2013. Edward Snowden ini adalah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang mengungkapkan rincian mengenai program pengawasan global yang dilakukan oleh NSA. Snowden membuat informasi tersebut ke publik melalui media. Dia mengungkapkan gitu ya sejumlah besar dokumen rahasia yang mencakup aktivitas pengawasan masif yang dilakukan oleh NSA. Kasus ini menjadi sangat kontroversial dan memunculkan diskusi global tentang privasi dan etika pengawasan pemerintah. Jadi dia nggak bongkarin rahasia negaranya gitu ya. Oke, nah ini adalah resiko bagi peniup fluid seperti tadi yang ditimasi Edward tadi ya. Satu, pemecatan atau pembalasan. Salah satu risiko utama bagi peniup fluid adalah kemungkinan dipecat atau mengalami pembalasan di tempat kerja sama yang sakit hati itu. Organisasi atau individu yang menjadi sasaran pengaduan dapat merespon dengan tindakan diskriminatif. Kedua, isolasi dan stigma. Peniup fluid mungkin mengalami isolasi sosial atau profesional karena rekan kerja atau atasan yang merasa terancam atau meragukan motivasi peniup fluid tadi. Ya tadi saya katakan dia mau cuci tangan, nggak mau terlibat, nggak mau jadi saksi, dia pingin lu idealis banget gitu misalnya. Biarin aja, yang penting dia, gue gitu kan, masing-masing gitu. Ya ini memang kalau orang cuek ya mama susah juga gitu ya. Walaupun dia melihat kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya dia tidak mau tahu, tutup mata lah istilahnya gitu ya. Padahal kita juga secara norma agama, etika itu kita tidak boleh kan menutupi namanya keburukan itu. Katakanlah sesuatu kebenaran itu walaupun menyakitkan gitu. Ketiga, ancaman atau intimidasi. Ya, peniup fluid dapat menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak yang melanggar etika atau hukum. Hal ini dapat mencakup ancaman hukum, keuangan, atau bahkan keamanan pribadi. Seperti yang dialami tadi ya, kasus membongkar dokumen negara. Kemudian kerugian karir. Melaporkan pelanggaran etika atau hukum dapat merugikan karir karena peniup fluid
ya citra negatif yang terkait dengan dia membongkarkan kan bisa mengganggu kredibilitas gitu. Oleh karena itu diperlukanlah di sini perlindungan bagi peniup fluid. Satu, Undang-Undang Perlindungan Whistleblower. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang memberikan perlindungan hukum kepada peniup fluid. Undang-undang ini dapat melarang pemecatan atau tindakan pembalasan lainnya. Kedua, keamanan pelaporan rahasia. Ya, di organisasi harus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan dapat dipercaya bagi peniup fluid. Sistem ini harus melibatkan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ketiga, dukungan secara psikologis. Organisasi harus dong memberikan dukungan gitu ya kepada peniup fluid karena kan dia ini kan memberikan satu informasi yang penting gitu ya untuk menyelamatkan perusahaan dari kejahatan yang dilakukan misalnya saja dengan salah satu oknum karyawan. Ya, di sini, semacam konseling, layanan dukungan mental, jadi untuk membantu mereka mengatasi tekanan dan stres yang mungkin muncul gitu ya, karena dia otomatis dimusuhin, dia jadi ada musuh gitu ya kan. Kemudian di sini memberikan pendidikan dan pelatihan ya, jadi perlu ya, memberikan literasi, edukasi gitu ya, diklat untuk karyawan tentang pentingnya otonomi moral ini gitu ya, terkait dengan fluid ini ya. Karena ini dapat dengan adanya diberikan penjelasan, hal ini tuh akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi potensi hal-hal yang bersiko dalam pekerjaan. Ya, jadi dia ada kepedulian gitu sama lingkungan ya, nggak asal datang aja harus pulang gitu ya. Kemudian pemberian penghargaan atau pengakuan. Nah, di sini peniup fluid itu karena dia membongkar atau dia menemukan satu kasus besar yang dia di sini tentunya dia tuh harus dihargai dong ya, diberikan kerja apa ya, setidaknya dia naik karir mungkin ya, karena dia berhasil. Kalau kita lihat di kepolisian ya, kan ada tuh kadang-kadang naik gitu ya, karena dia berhasil mengatasi masalah besar gitu ya. Ya, setidaknya seperti itulah ya, adanya penghargaan atau mungkin ucapan atau bentuk lainnya. Kemudian perlindungan secara anonimitas. Menjaga anonimitas pelapor adalah langkah kunci untuk melindungi peniup fluid dari pembalasan atau ancaman. Ya, jadi dianggap semacam anonim gitu ya. Kan sering tuh ada anonim. Ya, jadi di sini adalah dia tuh benar-benar, kerahasiaan dirinya itu dia tuh dijaga gitu ya, wajahnya, identitas dia tuh benar-benar dia dilindungi. Karena bisa membahayakan gitu ya, dia bisa memperoleh kekerasan dan pengancaman. Nah, saya mencari tahu bagaimana sih perlindungan hukum untuk peniup fluid itu di Indonesia. Hukum Indonesia ini kira-kira ada nggak menjelaskan atau memayungi masalah-masalah si peniup fluid ini? Satu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi tenang aja, ternyata Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu nomor 13 tahun 2003 di pasal 153A dan 153B itu ada menyatakan bahwa pekerja atau serikat pekerja dapat melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang kepada instansi yang berwenang. Memberikan perlindungan terhadap pekerja yang melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang. Ya, jadi negara itu menjamin kepada tenaga kerja, ya hak-hak dia dilindungi gitu kan, karena dia menjadi peniup peluit tadi. Kemudian Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perlindungan bagi pemberi informasi atau saksi yang memberikan keterangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Misalnya kan kita dengar tuh ada kasus-kasus ketangkep tangan, kadang-kadang juga dibongkar dari masyarakat juga gitu ya, membongkar kasus-kasus korupsi gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang IT ini, maaf ya, ini salah saya kasih blok nih. Jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan informasi dan transaksi elektronik ya.
di mana pasal 32B menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan dugaan tindak pidana kepolisian atau jaksa berdasarkan informasi diterima yang dianggap sah dan tidak dapat dihukum. Ya, jadi di sini kita melaporkan satu pelanggaran-pelanggaran itu bisa diterima gitu ya. Asal memang harus punya bukti, harus teliti dan jujur gitu. Jangan sampai katanya tapi tidak ada bukti dan itu lemah gitu ya. Jadi fitnah gitu. Oke, sekarang gimana sih hubungan etika profesi dan peniup fluid ini? Kira-kira nih apa nih aspek apa saja dalam konteks hubungan ini? Satu adalah keberanian untuk memegang nilai etika. Peniup fluid kurang lagi huruf P. Peniup fluid ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menjunjung memegang etika profesi dia. Ya, otomatis dia kan menjadi agent yang menjaga integritas daripada etika profesi yang dilakukan dia. Namanya dia memegang teguh nilai-nilai dan norma etika yang mendasari profesi mereka. Mereka punya otonomi moral gitu ya, si peniup fluid ini. Kemudian perlindungan kepentingan publik. Etika profesi menuntut agar para profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat atau pihak yang terdampak oleh keputusan atau tindakan mereka. Peniup fluid dengan melaporkan pelanggaran dapat memastikan perlindungan kepentingan publik dan menghindarkan masyarakat dari risiko atau dampak negatif. Artinya dia itu menyelamatkan gitu loh. Ini dia menemukan sesuatu kejahatan misalnya pembuangan limbah racun di pengairan yang biasa diminum warga gitu kan, dan dia melihat sendiri gitu dan dia mengabadikannya dengan foto gitu kan, dan kemudian dia melaporkan. Nah itu bisa ya gitu ya, termasuk dia di sini menjadi seorang yang bertanggung jawab gitu, tidak hanya kepada perusahaannya juga kepentingan bagi lingkungan di mana dia bekerja. Transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah terkait dengan hal-hal terkait dengan kejujuran ya. Jadi memang di dalam secara etikanya dalam profesi itu ya, ada pihak-pihak yang memang kita nih harus menjaga transparansi dan akuntabilitas ini gitu, keterbukaan gitu ya. Tidak ada yang di-mark up, tidak ada yang dikonstruksi, direkayasa gitu ya. Sehingga di sini itulah hubungannya. Kenapa penting peniup fluid ini juga untuk menjadi watching gitu dan dia juga mengawasi gitu ya dalam berjalannya kegiatan yang terkait dengan misalnya masalah transparansi ini. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan bagi pelapor. Etika profesi membutuhkan perlindungan terhadap mereka yang berbicara atau bertindak sesuai dengan norma etika. Peniup fluid membutuhkan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka tidak menghadapi pembalasan atau diskriminasi karena tindakan melaporkan yang mereka lakukan. Jadi etisnya memang profesi itu harus ada perlindungan memang ya terhadap siapa-siapa saja yang mereka-mereka yang mau menegakkan etika itu juga ada perlindungan secara hukumnya gitu. Jadi nggak takut gitu ya. Seperti tadi ada Undang-Undang Tenaga Kerja gitu kan ya yang mengatur bahwa kita bisa melaporkan, kita dijaga, kita dilindungi oleh negara. Kemudian penjaga kredibilitas profesi. Ya, otomatis peniup fluid ini dia menjaga integritas, menjaga kredibilitas dari perusahaannya agar tidak terjadi tindakan kejahatan di dalam bentuk manipulasi, penipuan, gitu ya, korupsi, gitu. Kemudian perbaikan sistem dan praktik profesi ya. Jadi melalui pelaporan pelanggaran, peniup fluid memberikan kontribusi konstruktif untuk perbaikan sistem dan praktik dalam profesi. Artinya secara kritis dia melakukan pelaporan gitu ya, menemukan hal-hal yang terkait dengan yang tidak sisdur gitu ya, tidak sesuai dengan prosedur, ada praktik yang tidak sesuai dengan etika. Ini kan tentunya akan menjadi masukan gitu ya kepada perusahaan itu agar lebih hati-hati lagi gitu. Oke, baik kita selanjutnya adalah masuk kepada studi kasus. Saya ulang kembali, jadi contoh studi kasusnya di sini adalah
studi kasus peniup fluid kampanye gitu ya. Latar belakangan di era digital ini, peniup fluid dapat memainkan peran kritis dalam mengungkapkan pelanggaran etika atau praktik yang tidak sesuai selama kampanye politik. Terus kita eksplorasi ya studi kasus ini. Skenarionya adalah di sini selama kampanye politik suatu negara, seorang karyawan tingkat tinggi di tim kampanye calon presiden melihat beberapa kegiatan yang mencurigakan dan tidak etis dalam pengelolaan dana kampanye. Nah, kemudian tim kampanye terlibat dalam praktik yang dianggap melanggar etika dan hukum terkait pendanaan kampanye. Jadi maksudnya begini, dengan studi kasus ini kita menjadi peniup fluid gitu terhadap penyelenggaraan sebuah kampanye gitu ya. Nah, apa yang bisa kita analisis secara konsep, pertama, identifikasi pelanggaran etikanya. Nah, potensi pelanggaran etika dalam pengelolaan dana kampanye melibatkan praktik apa hubungannya melanggar transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan hukum terkait pendanaan kampanye. Ini dapat termasuk penggunaan dana kampanye untuk tujuan yang tidak sah atau pengelolaan yang tidak jujur. Kedua, yang kita bisa lihat lagi adalah tantangan dan risiko bagi peniup fluid. Risiko yang mungkin dihadapi oleh peniup fluid mencakup pembalasan, kehilangan pekerjaan, dan isolasi sosial. Di era kampanye digital, ekspos publik dan tekanan dari pihak yang terlibat dalam kampanye dapat menjadi lebih intens. Pokoknya barbar gitu kan. Kita punya netizen Indonesia gitu, walaupun nggak semua ya. Oke, yang ketiga adalah strategi pelaporan yang aman. Penggunaan saluran pelaporan yang aman dan terenkripsi seperti platform pelaporan anonim ya dapat menjadi strategi yang efektif. Pilihan untuk melibatkan pihak otoritas atau badan eksternal yang dapat menjamin kerahasiaan juga dapat dipertimbangkan. Jadi ada gitu, kita bisa melihat gimana sih strategi pelaporan yang aman seharusnya gitu ya dalam kasus penyalahgunaan dana kampanye gitu ya dalam kasus ini. Sebenarnya tuh strateginya ini yang harus diamanin gitu. Keempat, apalagi yang kita analisis, pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan dampak whistleblowing ini ya, atau peniup fluid. Namun hal ini juga dapat meningkatkan risiko pembalasan dan eksposur yang tidak diinginkan. Kita lihat gimana pengaruh teknologi dan media sosial dengan kampanye ini gitu ya. Kira-kira penyebaran informasinya itu dampak dari katakan aja ada yang menyebarkan isu, ya kita juga harus ada bukti ya nanti kalau kita ingin menganalisis dengan kasus sekarang misalnya. Kelima, perlindungan dan dukungan terhadap peniup fluid. Penting untuk terdapat undang-undang perlindungan whistleblower yang kuat, organisasi kampanye harus memastikan bahwa peniup fluid dilindungi dan diberikan dukungan baik secara hukum maupun secara psikologis. Oke. Keenam, dampak terhadap kredibilitas dan integritas kampanye. Jika pelanggaran terungkap, dapat merugikan kredibilitas kampanye kan. Nah, namun penanganan yang cepat dan transparan terhadap pelanggaran dapat membantu meminimalkan dampak negatif tersebut karena dibocorin kan tadi kan oleh timnya kan bisa berdampak kepada dia punya golongan itu dong gitu kan ya organisasi parpolnya gitu. Kemudian ketujuh rekomendasi untuk meningkatkan etika dalam kampanye digital. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan pelatihan etika dan mendukung pelaporan pelanggaran etika dapat meningkatkan standar etika dalam kampanye digital. Jadi mereka ini juga perlu diberi literasi dan edukasi gitu ya, supaya mereka nyadar gitu bahwa banyak loh sekarang kita watching gitu kan. Oke, kesimpulannya adalah dalam konteks etika profesi, peran peniup fluid sangat penting dalam menjaga integritas dan etika organisasi atau profesi. Profesi perlu mengembangkan budaya yang mendukung whistleblowing, memberikan perlindungan hukum, dan memastikan bahwa saluran pelaporan itu aman dan rahasia. Dia dilindungi gitu, apa-apa yang dilaporin itu. Dengan demikian, peniup fluid dapat memainkan peran penting sebagai penjaga nilai etika profesi juga ya, dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan dalam praktek profesi. Keseluruhannya, etika profesi itu memerlukan komitmen terhadap transparansi, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan terhadap individu yang berani melaporkan pelanggaran. Ya,
Jadi di sini, benar-benar otonomi moral itu berasa banget gitu ya. Dia jadinya menjadi orang yang watching, yang peduli, yang care, yang dia tuh juga, menjaga integritas dari perusahaannya, kredibilitasnya gitu ya. Jangan sampai terjadi tindak kejahatan di dalam perusahaannya. Dan dia bukan orang yang mau gampang diajak kong kali kong, diajak diajak untuk, korupsi, nepotisme, mau diajak, dikasih sogok supaya kamu tutup mulut misalnya, dia nggak mau. Karena dia punya prinsip, punya otonomi moral, "Saya nggak bisa, saya harus jadi jujur jadi orang." Biar aja dibilangnya idealis, memang resikonya dipecat mungkin ya, rezeki itu yang menentukan Tuhan ya, bukan karena siapa-siapa gitu. Ya itu usaha kita, kalau memang rezeki kita habis di sana, ya udah masih ada rezeki tempat yang lain dan negara kan melindungi, ya, mengamankan, ya, tenaga kerja, karyawan yang mereka menjadi peniup fluid ini. Karena dia di sini ada yang diselamatkan, baik secara internal lingkungan perusahaannya maupun secara eksternal masyarakat gitu yang dijaga. Ya, jadi di sini, itulah ya yang dapat saya jelaskan terkait dengan peniup fluid ini. Semoga bisa memberikan tambahan lagi prinsip-prinsip moral, tambahan lagi otonomi moral ya. Kalau kalau kemarin kan masalah kejahatan, kalian udah ngerti ya di sana, kerahasiaan juga udah saya sampaikan gitu ya. Dan, kali ini adalah masalah peniup fluid. Bagaimana kita menjadi orang punya integritas gitu ya, orang-orang yang berani, yang jujur, yang tidak mau diajak kerjasama gitu, yang tidak mau nepotisme ya. Oke, sekarang masuk ke tugas Google Class ya. Dikerjakan secara kelompok tugas ini ya. Intinya begini, saat ini kan tengah marak nih kampanye menuju pemilu 2024. Banyak tuh di media sosial hal-hal yang terjadi yang menjadi bahan argumentasi, diskusi, bahkan dikritisi gitu, ya kan? Coba kalian pilih satu saja kasus yang menurut kalian itu perlu kalian angkat dan kalian itulah saya tugaskan menjadi peniup peluit ya, terhadap hal-hal yang sedang berjalan saat ini menuju pemilu 2024. Coba kalian lihat yang terjadi, kalian bisa browsing ya, kira-kira mana nih yang mau kalian analisis. Nah, gunakan analisis itu dengan pendekatan tadi yang saya jelaskan di depan, yang terkait adalah peniup peluit terkait dengan kampanye. Kan tadi ada poinnya sampai 7. Kira-kira dalam 7 itu yang mana yang mau kalian awasin? Mana yang mau kalian itu menurut kalian dan harus ada datanya. Saya nggak mau tuh hanya gosip-gosip aja, harus punya data. Memang dia secara fakta dia melakukan sesuatu menurut kalian ini suatu pelanggaran, gitu ya. Nah, soalnya dikirimkan ke Google Class secara kelompok yang saya buka juga hari ini. Jadi habis ini kalian mendengarkan saya membaca, mendengarkan dari penjelasan saya melalui PowerPoint tentang peniup fluid, saya mau kalian mempraktekkan menjadi peniup fluid. Ya, yang lagi viral sekarang nih, kita setengah menuju ke pemilu 2024. Capresnya sudah banyak, saling golongan-golongan itu saling membenarkan dan ada yang saling menuding. Bahkan masa lalu dibuka, masa remaja dibuka, masa kecil dibuka, dibanding-bandingin semuanya tuh udah rame banget. Kalian pilih saja ya nanti tolong dikoordinir ketua kelas ya. Ini berkelompok, nanti disetorkan soalnya ke Google Class. Maksimal harus dikerjakan besok harus selesai gitu ya. Besok jam 12 malam. Jadi saya tunggu sampai Senin malam gitu ya. Jadi kalian gampang aja kan diskusikan gitu ya sama kawan-kawan supaya ini bisa bisa segera dikerjakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kita pada hari ini dan mohon maaf apabila masih terselenggara secara online ya, tanpa mengurangi dari makna pesan, materi perkuliahannya dan tugas juga saya berikan sebagai bagian dari pra UAS karena kita sebentar lagi kurang 2 pertemuan lagi kita sudah UAS. Demikian mohon maaf kurang lebihnya.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti, insya Allah minggu depan. Assalamualaikum.